Dalam adegan tersebut, pemeran utama pria menyandera beberapa orang saat terjebak di dalam gua bersama pemeran utama wanita. Sesuai naskah, pemeran utama pria meletakkan satu kakinya di belakang salah satu sandera, sambil mengarahkan senjatanya ke kepala sandera lainnya. Sementara itu, pemeran utama wanita menghadapinya sambil duduk di atas batu terdekat. Itu adalah adegan perbincangan. Namun, sedikit aksi menjelang akhir adalah puncak dari adegan tersebut. Pemeran utama wanita akan menerkam dan mencoba merebut pistol dari pemeran utama pria. Wildan tidak pernah menyangka Alexa akan memilih adegan ini. Tapi, itu tidak masalah. Karena dia juga tidak berharap dia bertindak dengan baik. Apakah kamu yakin ingin melakukan adegan itu? Wildan bertanya dengan sedikit keraguan. Ya, Alexa mengangguk dengan yakin. Maumu. Setelah berbicara, Wildan memberi isyarat kepada asistennya untuk menyerahkan naskahnya kepadanya. Setelah membiasakan diri dengan adegan itu, dia berkata pada Alexa, "Mari kita mulai." Kenyataannya, dia tidak terlalu peduli untuk memenuhi permintaannya. Dia hanya menantangnya untuk menunjukkan kepadanya apa yang bisa dia tawarkan. Jadi, dia duduk di kursinya, meletakkan satu kakinya di atas boneka dan mengarahkan senjata palsunya ke kaki lainnya. Alexa berjongkok sekitar 2 meter darinya. Awalnya kepalanya tertunduk, tapi saat dia mengangkatnya, matanya menjadi merah karena campuran kemarahan, panik, dan kekecewaan. Dia langsung mengejutkan para juri. Pada saat ini, dia bukan lagi Alexa. Dia telah menjadi petarung wanita. Kamu telah hilang selama 12 tahun, jadi aku mencarimu selama 12 tahun. Semua orang bilang aku gila. Suatu kali, aku melihat seseorang yang mengenakan pakaian serupa denganmu tenggelam. Aku memeluk mayat mereka dan menangis sepanjang hari sambil berpikir. Itu kamu. Alexa merendahkan suaranya karena suaranya menjadi serak dan berat. Sedikit gemetar dalam nada bertanyanya membuat para juri kembali terkejut. Pikiran Wildan menjadi kosong sesaat, tidak tahu bagaimana harus merespons. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Alexa akan menjadi karakter begitu cepat dan menghidupkan petarung wanita itu dengan begitu jelas. Tunggu, ayo mulai lagi, pinta Wildan. Alexa segera menarik kembali ekspresinya dan kembali ke sikap tenangnya yang biasa. Hanya butuh 1 detik baginya untuk melakukannya. Meskipun dia masih memakai riasan yang sama, terlihat jelas bahwa Alexa adalah Alexa dan petarung wanita adalah petarung wanita. Wildan sekali lagi terkejut. Kali ini, dia memutuskan untuk menganggapnya serius. Lagi pula, dia sebelumnya telah mempelajari aktingnya dan memahami bahwa dia tidak boleh meremehkan model yang berubah menjadi aktris ini. Sesaat kemudian, mereka bersiap untuk percobaan kedua. Sekali lagi, Alexa menundukkan kepalanya. Yang mengejutkan semua orang, dia melanjutkan persis apa yang dia tinggalkan dan tidak perlu memulai lagi. Anak kami berdiri di sampingku dan memberitahuku bahwa mayat di pelukanku bukanlah ayahnya, bahwa aku telah melakukan kesalahan. Pada akhirnya, aku tertawa dan menangis ketika anggota keluarga yang sebenarnya menyeret mayat itu pergi. Suara Alexa menjadi lebih cepat dan menjadi lebih keras, ketika lapisan tambahan penderitaan dan kebencian terdengar. Kamu adalah seorang petugas polisi dan saya adalah seorang penjahat, tidak mungkin bagi kita untuk menempuh jalan yang sama. Wildan akhirnya menyadarinya sambil membuka matanya lebar-lebar dan mencibir pada Alexa. Kita pasti akan menempuh jalan yang sama. Kita bisa menempuh jalan yang sama menuju kematian. Setelah berbicara, Alexa tiba-tiba menerkam ke arah Wildan. Wildan membalasnya dengan menembaknya. Alexa memegangi pinggangnya kesakitan saat dia berbaring di atasnya, menggigit lengannya. Wildan selalu tegas terhadap dirinya sendiri. Meskipun memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap orang lain,
dia secara alami juga memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap dirinya sendiri. Hasilnya, dia sebenarnya terlatih dalam seni bela diri. Tapi, saat dia bertengkar dengan Alexa, dia sebenarnya merasa sulit untuk menang melawan Alexa. Karena saat ini, petarung wanita tersebut sama sekali mengabaikan kemungkinan kematian. Saat dia bertarung dengannya, setiap pukulannya kuat dan tegas. Adapun hal yang membuat Wildan paling kagum, keterampilan dan postur Alexa sebanding dengan Nagita. Terutama sorot matanya, tatapan dia bertarung dengan semua yang dia punya. Meski pada akhirnya dia masih ditahan olehnya, Wildan tidak bisa melupakan sorot matanya. Pandangan penuh harapan bahwa jika dia bertahan dia akan bebas, membuatnya sekali lagi terpana. Orang di depannya, seperti orang yang melompat keluar dari naskahnya. Dia sangat realistis dan menyenangkan. Namun, penampilan Alexa telah berakhir karena keterbatasan waktu. Para juri terdiam beberapa saat setelahnya. Mereka tidak percaya bahwa seseorang mampu bertindak begitu realistis, sehingga membuat mereka berkeringat dingin. Wildan juga terdiam di tempatnya. Butuh beberapa waktu sebelum akhirnya pulih dari linglungnya. Dia belum pernah melihat aktor dengan kekuatan meyakinkan seperti itu. Demi perannya, dia membiarkannya menyatu dengan hidupnya. Yang lainnya bertindak, mereka bertindak sebagai orang lain. Tapi, Alexa menjadi karakternya dan hanya tampil sebagai dirinya sendiri. Wildan sangat menyesal. Bagaimana dia bisa berasumsi bahwa Alexa tidak bisa bertindak? Wildan benci menggunakan pemeran pengganti karena dia merasa itu merusak dinamika filmnya. Jadi dia bertanya-tanya, "Apakah kamu menggunakan pemeran pengganti?" Wildan bertanya dengan lugas. "Aku tidak menggunakannya dalam Stupid atau Pianis," jawab Alexa. "Bagaimanapun, aku sendiri bersedia mempelajari gerakan tersulit sekalipun." "Bagus," Wildan menganggukkan kepalanya dengan tegas. Dia kemudian menunjuk ke arah Alexa dan berkata dengan pasti, "Aku tidak menginginkan siapapun selain kamu untuk kerabat yang hilang." Mendengar ini, orang lain di ruangan itu kembali terkejut. Mereka belum pernah mendengar Wildan mengucapkan kata-kata seperti itu kepada seorang aktor selama audisi. Tidak hanya itu, ia langsung menoleh ke asistennya dan berkata, "Pemeran utama wanitanya telah diputuskan. Selanjutnya, kami akan mengikuti audisi untuk peran pendukung." "Terima kasih, Direktur Wildan," Alexa membungkuk penuh syukur. "Saya punya satu pertanyaan terakhir sebelum kamu berangkat. Saya yakin saya sudah memberitahu seseorang untuk memberitahumu bahwa audisinya jam 3 sore. Kenapa kamu datang lebih awal?" Wildan bertanya dengan lugas. Sejak Alexa tiba, itu berarti dia adalah orang yang cerdas. Dia tidak perlu berbicara secara tidak langsung dengan orang yang cerdas. "Aku tiba jam 9 pagi, Alexa juga menjawab dengan lugas. "Kapanpun waktunya, aku bertekad untuk mendapatkan peran itu." Membuat banyak persiapan. Dia bahkan datang lebih awal dan menunggu dengan sabar tanpa mengungkapkan cara-cara kotor yang telah digunakan padanya. Dia melakukan ini untuk menyelamatkan harga diri Wildan. Dan Wildan menjawab, "Aku sengaja mempersulitmu. Tapi, jelas terlihat bahwa kamu dilahirkan untuk industri ini." Setelah berbicara, dia kembali ke tempat duduknya. "Kamu boleh pergi. Kita bisa mendiskusikan kontakmu besok." "Oke." Alexa mengangguk sambil tersenyum. Dia kemudian keluar dari ruang audisi saat para juri menyesap gelas air mereka dengan panik. Dia cukup menakutkan. "Aku belum pernah melihat orang yang mampu masuk dan keluar dari karakternya dengan begitu mudah. Aku tidak percaya dia baru berakting kurang dari setengah tahun." "Tetapi, tindakan mempelajari orang lain adalah sesuatu yang telah dia lakukan selama dekade terakhir," jawab Wildan. "Yang paling membuatku terkejut adalah kenyataan bahwa gerakan bertarungnya cukup mengesankan.
Tampaknya dia telah melakukan banyak hal untuk mempersiapkan peran ini. Saya kira kamu tidak punya cara untuk menolak aktris seperti ini, juri lainnya tertawa. Aku bertanya-tanya bagaimana dia bisa membuatku berkeringat dingin karena melihatnya. Ini pasti anugerah dari Tuhan. Sekalipun Tuhan memberinya bakat, tanpa kerja keras, bagaimana dia bisa membuat semua orang kagum? Wildan sangat menyadari hal ini. Apalagi sejak dia memperhatikan memar di punggung tangannya. Sepertinya, dia mempunyai ekspektasi yang tinggi terhadap dirinya sendiri. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.